Belum lama ini, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dari 5,75% menjadi 5,5%. Hal ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan, karena dengan suku bunga acuan yang lebih rendah, harapannya ekonomi cenderung berputar lebih cepat. So, kira-kira saham atau sektor apa nih yang diunggulkan karena penurunan suku bunga ini? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Yes, turunnya suku bunga merupakan kabar baik. Karena jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga, artinya secara overall biaya pinjaman jadi lebih murah untuk individu. Dan bisnis karena pinjaman yang lebih murah, usahanya juga bisa makin jalan. Lapangan pekerjaan pun jadi bertambah. Spending pun jadi bertambah. Nah, jadi secara overall, ekonomi akan cenderung bergerak lebih cepat dengan penurunan suku bunga. Nah, dengan turunnya suku bunga ini, sektor atau saham apa nih yang akan diuntungkan? Oke, langsung aja kita bahas beberapa. Yang pertama, perbankan. Nah, jadi penurunan suku bunga di situasi yang terjadi pelemahan daya beli seperti sekarang ini, ya ini bagus untuk perbankan. Karena dengan pelemahan daya beli yang terjadi, ini membuat mereka tuh jadi menahan spendingnya. Nah, karena suku bunga diturunkan, maka diharapkan penyaluran kredit bisa meningkat. Nah, jadi gampangnya kalau suku bunga turun, maka bunga pinjaman jadi lebih murah. Nah, karena bunga pinjaman lebih murah, masyarakat dan juga bisnis lebih tertarik nih untuk mengajukan kredit atau meminjam uang. Bank pun jadi lebih mudah untuk menyalurkan kredit, baik untuk kredit konsumsi seperti KPR, kredit kendaraan, maupun kredit produktif, ya seperti kredit modal usaha. Walaupun dari sisi bunga kredit yang diberikan terjadi penurunan, sehingga bisa saja menggerus margin bunga dari perbankan, ya, tapi tetap bagus ya, karena penurunan suku bunga terjadi ya karena ingin mendorong daya beli masyarakat yang lesu. Nah, jadi harapannya loan growth atau pertumbuhan pinjaman pun ikut bertumbuh. Oke, itu tadi yang pertama. Next, kita lanjut ke sektor yang berikutnya yang juga diuntungkan jika suku bunga mengalami penurunan adalah properti. Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai perbankan yang KPR tadi. Nah, pas banget nih, ini langsung ke emiten propertinya. Karena dengan KPR yang lebih murah atau lebih rendah cicilannya, ya harapannya bisa meningkatkan demand untuk pembelian rumah dengan skema pembelian kredit. Ya, karena bunga yang dibayarkan akan jauh lebih ringan. Nah, selama ini emiten properti juga terbantu dengan insentif pajak yang berakhir di Juni nanti. Ya, dengan skema rumah di bawah 2 miliar, PPN 100% ditanggung oleh pemerintah. Kemudian rumah di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar, PPN ditanggung maksimal 240 juta rupiah atau setara 12% dari 2 miliar. Ya, mudah-mudahan dengan turunnya suku bunga ini menjadi angin segar untuk emiten properti. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu sektor multifinance. Nah, sektor multifinance atau perusahaan pembiayaan ini juga relatif diuntungkan karena penurunan suku bunga akan membuat cost of fund menjadi turun. Nah, perusahaan multifinance ini biasanya kan mendapatkan modal atau pinjaman dari bank atau menerbitkan surat hutang atau obligasi. Nah, jika suku bunga acuan turun, bunga pinjaman yang akan mereka bayarkan otomatis juga turun. Ya, biaya untuk menerbitkan obligasi juga menjadi lebih murah. Hasilnya apa? Biaya operasional berkurang dan margin keuntungan bisa meningkat. Dan di sisi lain, suku bunga yang lebih rendah biasanya mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam mengambil pembiayaan karena cicilan menjadi lebih ringan. Ya, sehingga harapannya permintaan kredit pembiayaan juga akan meningkat. Nah, jika perusahaan multifinance ini menurunkan bunga ke konsumen lebih lambat dibandingkan dengan penurunan biaya dananya, mereka bisa menikmati spread bunga yang lebih besar, alias net interest margin akan meningkat dan profitabilitas perusahaan ikut meningkat. Nah, serta pastinya dengan cicilan yang lebih ringan, kemampuan bayar nasabah bisa membaik. Ya, hasilnya risiko kredit macet atau non-performing financing atau NPF atau NPL ini juga akan cenderung menurun. Sektor keempat yang juga diuntungkan adalah infrastruktur dan konstruksi. Yes, proyek infrastruktur dan konstruksi ini kan umumnya sangat padat modal ya, dan seringkali dibiayai melalui hutang, baik itu pinjaman bank, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, karena penurunan suku bunga ini, ya pemerintah juga cenderung untuk mempercepat belanja modal karena pembiayaan proyek jadi lebih murah.
Ya, walaupun kita tahu sendiri ya untuk konstruksi BUMN karya utangnya kan sedang besar sekali ya, tapi kalau yang menarik adalah perusahaan konstruksi swasta ini bisa jadi lebih terdorong untuk peningkatan proyek karena pendanaan yang lebih terjangkau. Apalagi dengan suku bunga rendah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, ini juga dapat menciptakan permintaan tambahan untuk infrastruktur baru seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, cuman catatannya ya kalau untuk sektor konstruksi ini menurut saya pribadi nih ya belum serta-merta bisa dimasukkan ke dalam watchlist ya, karena ya ada banyak faktor lain yang tadi kita bahas ya, seperti anggaran infrastruktur yang berkurang, kemudian leverage hutang yang gede tadi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara sektor-sektor di atas ini memang cenderung diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah semua sektor tersebut akan outperform? Dan apa saja winning stock dari sektor-sektor tersebut? Nah, jawabannya bisa kalian temukan di workshop Stockademy by RK Team yang akan diadakan di bulan Juni ini. Nah, apa itu Stockademy? Stockademy kali ini mengusung tema Maximize Profit in Bull Market Run. Nah, jadi Stockademy kali ini bakalan spesial dan bakalan beda dengan sebelumnya karena kita bukan hanya bahas analisa sektoral, tapi kita juga akan bahas secara detail sektor-sektor apa nih yang kira-kira akan outperform di semester 2 2025 nanti. Ya, kalian nggak mau dong kalau ketinggalan momentum bull run di tahun 2025 ini. Nah, kelas ini juga akan berlangsung selama 2 hari secara hybrid baik itu offline maupun online di tanggal 21 dan 22 Juni 2025. Kira-kira apa aja yang bakal kita bahas di Stockademy? Nah, di hari pertama itu kita bakal bahas top down analysis. Jadi sektor-sektor yang akan outperform dengan kondisi makro ke depan. Di hari kedua kita bakal bahas bottom up analysis ya, baik itu dividend stock, turnaround stock, value and growth stock, dan juga ada pembahasan mengenai corporate action seperti backdoor listing. Nah, kalau kamu tertarik ya langsung aja daftar lewat link berikut ini atau klik linknya di kolom deskripsi mumpung masih harga early bird. Dan spesial buat penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, gunakan kode promo berikut untuk mendapatkan potongan harga. Nah, sampai bertemu di Stockademy by RK Team. Oke, itu tadi beberapa sektor yang relatif diuntungkan dari penurunan suku bunga. Ya, sebenarnya penurunan suku bunga ini tidak hanya berdampak positif ke sektor yang tadi sudah kita bahas, tapi juga bisa juga ke sektor lainnya ya, karena ada efek multiplier-nya. Ya, karena dengan penurunan suku bunga ini pendanaan jadi lebih murah, masyarakat konsumsinya juga meningkat ya, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja dari para emiten. Nah, tapi cepat atau lambatnya, nah itu yang akan berbeda-beda. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apalagi nih sektor atau emiten yang diuntungkan dengan penurunan suku bunga? Yuk kita diskusi di kolom komentar. So, itu tadi video dari saya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.